Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas kisah seorang kapten yang dijadikan bahan penelitian. Dan inilah Chang E. Tahun 2135, dunia sedang tidak baik-baik saja. Bencana di mana-mana dan sumber daya kian menipis. Hal itu mendorong umat manusia untuk menemukan kehidupan baru di luar angkasa. Mereka membuat beberapa penampungan dan memulai kehidupan baru di sana. Tapi hal indah selalu saja hanya sesaat. Keserakahan manusia menjadi sumber bencana sesungguhnya. Penduduk yang ada di penampungan 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri sebagai Republik Adrian. Itu memicu perang saudara antar penampungan, dan perang terus terjadi selama lebih dari 40 tahun. Sekarang kita akan berfokus pada seorang ibu bernama Yun Jung Yi. Dia memiliki putri yang menderita tumor di paru-parunya. Dunia yang kacau mengakibatkan susahnya cari pekerjaan, dan Yun terpaksa menjadi prajurit bayaran demi pengobatan putrinya. Yun terus berperang. Karena pencapaiannya, dia dijadikan pemimpin pada tim 45 pasukan 8. Perlahan pertahanan Republik Adrian berhasil ditekan, dan Kapten Yun menjadi harapan para sekutu saat itu. Kapten Yun lalu diberikan misi untuk meledakkan pipa bahan bakar milik Adrian. Tapi dia gagal dalam misi tersebut dan berujung dengan kondisi koma. Perusahaan Kronoid melakukan segala upaya untuk keselamatan sang kapten, tapi semua sia-sia. Hingga akhirnya mereka mengembangkan kecerdasan buatan dari serpihan otaknya dan berniat menciptakan prajurit terbaik yang memiliki semangat juang seperti Kapten Yun. Percobaan terus dilakukan dan simulasi perang dibuat persis seperti pelaksanaan misi terakhirnya. Tapi entah kenapa robot kapten selalu tewas di kejadian yang sama, membuat para ilmuwan bingung dibuatnya. Hari ini Kronoid kedatangan tamu penting. Mereka adalah para investor yang akan melihat perkembangan teknologinya. Kim Song Hun sebagai direktur Kronoid menyambut mereka dengan hangat. Walau agak gugup, dia tetap mencoba yang terbaik. Ketua Yun lalu menjelaskan rincian kinerja robot Chang E yang bekerja melalui data dari salinan otak milik sang kapten. Saat ini robot telah melakukan simulasi perang seperti kenyataan, dan aktivitas otak di area tertentu akan bereaksi sangat intens ketika robot itu bertempur. Tapi para investor sangat kecewa karena Chang E terus gagal pada simulasi yang sama, dan mereka mempertanyakan mengapa Kronoid membuat robot dengan data prajurit yang gagal dalam misinya. Ketua Yun terus meyakinkan para investor bahwa proyek ini akan melahirkan prajurit terbaik dengan kecerdasan buatan tercanggih, dan dia akan melakukan semua upaya agar sang kapten dapat melewati simulasi tersebut. Pertemuan pun berakhir. Ketua Yun bergegas melakukan wawancara pada robot yang telah gagal. Tapi wawancara tidak dapat dilakukan karena robot itu terus mengerang kesakitan. Ketua Yun lalu menurunkan rasa nyeri pada otaknya, berharap komunikasi dapat dilakukan. Tapi sang kapten malah menunjukkan aktivitas otak dengan niat bertempur. Tak kuat melihat kapten yang menderita, akhirnya Ketua Yun menonaktifkan robot tersebut. Ketua Yun lalu berpamitan dengan rekan kerjanya Jae Kyung, karena sekarang dia harus melakukan tes etik. Tes etik adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk membedakan dirinya manusia sungguhan atau kecerdasan buatan.
dan itu dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan manusia buatan saat ini. Dalam perjalanan, Ketua Yun teringat masa lalunya. Saat kecil, Ketua Yun telah mengidap tumor pada paru-parunya dan ibunya terus berjuang demi pengobatan dirinya. Dia rela menjadi prajurit bayaran demi keberlangsungan hidupnya, dan ibunya adalah Yun Jung-yi, sang kapten yang saat ini diteliti sendiri olehnya. Ketua Yun telah tiba dan tes etik pun dimulai. Dokter itu menunjukkan bahwa saat ini sel kanker Ketua Yun telah menyebar. Operasi pun akan sia-sia jika dilakukan. Dia memprediksi bahwa umurnya tidak lama lagi dan menyarankan Ketua Yun untuk mereplikasi otaknya dan beralih ke tubuh protesis. Saat ini hukum telah menjamin kesetaraan hak asasi manusia dengan tubuh protesis TPA, tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Selain itu ada juga tipe B. Di sini pengguna masih dapat melakukan pernikahan dan mengadopsi anak. Tapi jika pilihan itu masih dianggap mahal, maka yang terakhir adalah tipe C. Karena jika kita setuju mereplikasi otak dengan tipe C, selain bebas biaya, pihak keluarga atau ahli waris akan mendapatkan uang santunan. Tapi seluruh data otaknya akan diberikan kepada perusahaan atau orang yang membeli data tersebut. Ternyata Kapten Yung juga dikontrak oleh Kronoid untuk tipe C. Karena itu Kronoid bebas melakukan apapun kepada data sang kapten. Mereka juga berhak menggunakan data kapten untuk diperjualbelikan. Sebagai bayarannya, Kronoid akan menanggung semua biaya hidup putrinya, tentunya dengan pendidikan yang memadai. Mengingat itu, Ketua Yun tak bisa membendung air matanya. Dia hanya bisa pasrah melihat ibunya disiksa. Walau itu hanya sebatas robot, tapi rasa sakit tetap tak bisa ditutupi. Ketua Yun pun pamit dan kembali melakukan uji coba kepada ibunya. Direktur Kim kecewa pada pertemuan sebelumnya. Dia lalu melakukan uji coba yang berbeda saat ini. Dia memerintahkan pegawainya untuk menembak kaki kapten sebelum simulasi dimulai, berharap semangat kapten lebih terpacu lagi. Dan simulasi pun dimulai. Rasa nyeri langsung meningkat saat pertama kapten terbangun. Tapi semangat tempur dapat mendominasi. Karena kakinya yang terluka, kapten tidak dapat bertahan lagi. Dia terpojok dan semangat tempurnya menurun. Ketika semua orang pasrah dengan hasilnya, tiba-tiba ada area baru pada otak kapten yang aktif, dan itu menjadikan kapten lebih agresif. Sayangnya ada tembakan yang tepat mengenai kelapanya, dan kapten pun terkapar. Sang direktur geram karena hasilnya tidak memuaskan. Terlebih besok mereka harus datang ke kantor pusat untuk presentasi. Dia lalu memerintahkan pegawainya untuk menandai area yang baru saja aktif dan mencari tahu hal apa yang mendorong aktifnya area tersebut. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke kantor pusat, tapi Presdir tidak hadir saat itu. Dia memerintahkan Dr. Lee untuk menghentikannya. Merasa penelitiannya sudah tidak dihargai, Direktur Kim pun kecewa dan pulang membawa luka. Perbaikan terus dilakukan dan Presdir pun akhirnya datang mengunjungi Kronoid. Saat direktur memasuki ruangan Presdir, tiba-tiba dia mematung. Ternyata Direktur Kim adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh Presdir dengan replika otaknya sendiri. Dia memerintahkan Ketua Yun untuk menghentikan proyek ini dan menyelesaikannya seadanya. Karena perang akan segera berakhir dan kekuatan militer sudah tidak dibutuhkan lagi.
Dia menyarankan untuk mengalihkan proyek ini ke alat rumah tangga dan pelayanan. Mengenai direktur, dia akan berbicara kepadanya dan akan memusnahkannya setelah proyek ini berakhir. Direktur Kim ditanamkan prinsip pantang menyerah pada otaknya. Mendengar proyek akan dihentikan, dia langsung melakukan uji coba terus-menerus. Dan kapten selalu gagal di tempat yang sama. Dia ingat ada area baru pada otak sang kapten yang mendorongnya lebih agresif. Direktur lalu melakukan wawancara langsung pada kapten dengan tidak melepaskan semua anggota tubuhnya. Direktur terus menyiksa Kapten Yun untuk mengetahui rangsangan apa yang menjadikan aktifnya area tersebut. Ketua Yun yang tak tega melihatnya langsung mematikan sistem robot, dan dia berkata saat ini dialah yang memegang kendali. Direktur sangat murka. Dia mengancam ketua untuk menyalakan kembali sistemnya. Beruntung presidir memanggil direktur di saat yang tepat. Direktur yang patuh langsung menghadap presidir. Ketua Yun lalu memerintahkan semua pegawai untuk menghentikan proyek ini dan mengirimkan semua data kepadanya. Saat Ketua Yun memeriksa semua data, terlihat Jae Kyung sedang mengoperasikan data tersebut. Karena penasaran, dia pun langsung mendatangi Jae Kyung. Ketua Yun geram melihat ibunya digunakan semena-mena, tapi Jae Kyung mengelak dan berdalih bahwa itu adalah perintah dari kantor pusat. Dia mengingatkan bahwa sang kapten telah dikontrak dengan tipe C, yang berarti kronoid bebas melakukan apapun dengan data sang kapten. Mendengar itu, Ketua Yun hanya bisa menangis. Dia lalu menghampiri sang kapten. Ketua Yun menurunkan rasa nyeri pada otaknya dan mencoba berbicara dengannya. Ketua Yun mengatakan bahwa saat ini kondisi kapten sangatlah mengkhawatirkan. Dia diserang musuh dan tak lama lagi dia akan tewas. Ketua Yun lalu meminta kapten untuk menutup mata dan beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba area yang tak dikenal pada otak sang kapten aktif. Dia bertanya tentang kondisi putrinya saat ini karena pikirannya masih terjebak di masa lalu. Dan sebelum menjalankan misi, putrinya akan dioperasi. Ketua Yun sangat terharu mendengarnya. Ternyata hal yang membuat sang kapten bertambah kuat adalah dirinya sendiri. Kapten juga mengatakan bahwa sebelum berangkat putrinya memberikan sebuah boneka kecil kepadanya. Tapi boneka itu hilang saat pertempuran. Karena itu dirinya jadi tidak fokus, dan itu yang menyebabkan dirinya tertembak oleh musuh. Hari ini adalah uji coba terakhir bagi sang kapten. Ketua Yun bertindak langsung saat ini. Dia menghapus area tidak dikenal pada sistem sang kapten. Dia juga membeberkan semua kebenaran tentangnya, bahwa dirinya akan dibiarkan koma setelah pertempuran. Otaknya juga akan direplikasi dan dibuat secara massal. Ketua Yun ingin sang kapten melarikan diri dari sini dan terbebas dari semua belenggu. Simulasi pun dimulai. Seperti biasa, Kapten Yun dengan mudah melewati semua rintangan. Pada titik Kapten Yun selalu kalah, dia berhasil menghindari serangan. Karena Ketua Yun sudah menghapus ingatan tentangnya, tapi Kapten berpura-pura terkena tembakan, dan simulasi pun berakhir. Awalnya semua orang tidak menyadari apa yang dilakukan sang Kapten. Tapi Direktur Kim memerintahkan petugas untuk menunjukkan rekaman terakhir. Terlihatlah bahwa sebenarnya sang kapten tidak tertembak. Dengan kata lain, saat ini kesadaran sang kapten masih utuh. Dia lalu memerintahkan petugas untuk menyalakan alarm dan membawa robot kapten ke hadapannya. Sang kapten menyadari bahwa tindakannya terdeteksi.
Dia langsung menghajar dua petugas yang membawanya. Direktur juga tak tinggal diam. Dia mengirim polisi robot dan mengaktifkan beberapa prajurit robotnya. Sementara itu Ketua Yun memasuki ruang server. Dia menghapus semua data milik sang kapten agar tidak ada orang yang menggunakan data itu dengan seenaknya. Di sisi lain, sang kapten telah ditemukan oleh prajurit robot dan pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Beruntung Ketua Yun datang di saat yang tepat. Dia langsung menonaktifkan prajurit robot yang menyerang kapten. Dia mencoba menenangkan sang kapten dan menukar otaknya dengan robot prajurit kronoid. Kepolisian pun datang. Mereka menggeledah semua ruangan sampai akhirnya mereka masuk ke ruangan di mana Ketua Yun berada. Kepolisian yang melihat Kapten Yun langsung menembaknya. Dan Ketua Yun ditolong oleh robot prajurit yang sebenarnya adalah kapten. Aksi mereka diketahui kepolisian karena mereka mengecek CCTV pada ruangan tersebut dan mereka pun jadi incaran pihak kepolisian. Mereka pun pergi menaiki kereta berharap Kapten Yun bisa hidup dengan bebas. Tapi direktur seolah mengetahui rencana mereka dan dia sudah menanti di kereta. Direktur menodongkan pistol pada Ketua Yun dan sang kapten menghalanginya. Direktur pun berkata jangan bergerak, jika tidak dia akan menembak putrinya. Di sini sang kapten baru mengetahui kebenaran bahwa orang di sampingnya adalah putrinya. Tapi Ketua Yun mengatakan bahwa dia telah menghapus ingatan itu pada otaknya. Dan sekarang biarkanlah sang kapten hidup dengan damai. Mendengar itu direktur menembak Ketua Yun. Sang kapten yang melihat itu langsung menyerang direktur. Mata direktur pun terluka. Dan dia baru menyadari bahwa sebenarnya dia hanyalah robot. Mengetahui itu dia begitu murka dan menyerang sang kapten dengan membabi buta. Kepolisian pun datang meramaikan acara dan sang kapten menunjukkan tarian terbaiknya. Semua robot berhasil dikalahkan dan polisi akan terus berdatangan. Ketua Yun memerintahkan kapten untuk pergi dan hidup dengan bebas tanpa perlu memikirkannya lagi. Sang kapten pun pergi, tapi sebelumnya dia mengelus pipi putrinya. Itu selalu dilakukannya saat mereka hidup bersama, dan itu mungkin akan menjadi elusan terakhir bagi mereka. Pada akhirnya mereka hanya bisa bertukar doa untuk keselamatan dan hidup bahagia. Biarlah semua menjadi cerita, bukti nyata bahwa cinta memang ada. Oke lur, sampai di sini dulu alur ceritanya ya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.